Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, tidak lupa pula saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Pertanyaan yang akan saya bahas ini adalah pertanyaan yang ada di video saya sesi 9. Apakah latihan fisioterapi bisa dilakukan di rumah sendiri? Oke, akan saya jawab, akan saya bahas sesuai dengan pengalaman pribadi saya, sesuai dengan apa yang nggak bisa. Nggak bisa ini tutup. Ini ada ininya. Sesuai dengan apa yang pernah saya alami dan real, semuanya itu tidak mengada-ngada, real pengalaman saya pribadi, tidak merekayasa juga. Oke, saya menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya, ya, sesuai dengan kemampuan saya saat menjawab. Apabila ada salah-salah kata, mohon harap dimaklumi. Oke, dan jika jawaban saya ini bermanfaat bagi kalian semuanya, silakan ditonton sampai habis, jangan di skip. Jika tidak kurang sependapat, ya silakan di skip aja, nggak ada masalah ya. Jadi simple sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama dari Nur Junot. Bang, mau tanya, saya kan patah tulang sama kayak abang nih, cuma di bagian mata kaki itu masih bengkak. Gimana caranya saya biar bisa digerakin telapak kakinya, sedangkan saya baru sebulan? Ada gak bang rekomendasi obat agar bengkaknya cepat kempes? Jadi gini sahabat Cekidot, ini banyak sekali dari teman-teman semuanya, dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya, itu menanyakan rekomendasi obat yang bagus untuk mengatasi bengkak, untuk mengatasi nyeri. Nah, saya dulu waktu mengalami patah tulang itu di rumah sakit maupun waktu kontrol, semuanya itu obat-obatnya itu semuanya itu sesuai dengan BPJS, karena saya pakai BPJS ya waktu itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya untuk saat ini obatnya apa, ya mungkin lupa ya, hilang kayaknya ya. Mungkin nanti akan saya cari resep-resepnya itu apa aja resepnya, dan obat-obatnya itu apa aja. Mungkin semoga ketemu ya. Karena apa? Karena jatah BPJS yang dari rekomendasi dokter ya, itu nggak mahal kalau kita tembus di apotek. Kalau kita beli di apotek ya, itu nggak mahal. Untuk vitaminnya, untuk obat nyerinya itu nggak mahal, murah kok. Cuman resepnya ini yang saya lupa. Soalnya ketumbuk-ketumbuk kertas ya, mungkin lupa ini. Ada kok di almari. Nanti suatu saat akan saya cari ya. Kalau misalnya ketemu ya alhamdulillah ya, nanti akan saya share, akan saya bagi bahwasanya ini loh vitaminnya yang dari dokter ya, sesuai dengan BPJS ini ya. Ini loh obat nyerinya, terus terus apa lagi, ada banyak kok, ada obat nyeri lagi kok kalau nggak salah itu, ada 2 kalau nggak salah itu ya. Terus vitaminnya itu ada 2 juga, saya agak lupa ini, ada vitamin yang slow, ada vitamin yang bagus, itu ada. Jadi seperti itu sahabat Cekidot. Tapi kembali lagi, semuanya itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, obat itu hanya penunjang. Yang penting itu adalah kita pribadi ya, dalam melakukan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
proses pemulihan ya, entah itu latihan jalan, entah itu pemanasan di bawah terik matahari, entah itu makan makanan yang mengandung pertumbuhan tulang, mengandung karbohidrat ya, atau mungkin mengandung vitamin untuk tulang ya, itu juga berpengaruh besar. Kalau mengenai vitamin atau mungkin obat-obatan ya, itu kalau menurut saya pribadi masih kurang kalau kita dalam diri kita masih malas gerak ya. Kalau dalam diri kita masih enggan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, atau mungkin trauma. Lah, itu dulu pantangan bagi saya. Karena kalau misalnya saya masih trauma, malas gerak segala macam, mungkin sampai saat ini saya tidak bisa latihan jalan tanpa kru. Kemungkinan ya. Kalau misalnya kita semangat dalam menjalani keseharian meskipun dalam proses pemulihan patah tulang, insya Allah nggak lama akan sembuh. Saya dulu mentargetkan hanya 3 bulan, baru udah bisa harus sudah bisa lepas kruk itu 3 bulan. Jadi seperti itu seperti gitu ya. Oke Kak Herjunot Nurjunot ya. Mengenai rekomendasi obat itu nanti akan saya cari ya. Sorry, untuk saat ini belum saya buka-buka ini ya di lemari ya. Apakah masih ada untuk resep-resep dari dokter kapan hari itu? Dan mengenai bengkak cepat kempes ini, kalau menurut saya pribadi, kalau semasa masih ada pennya itu bengkak masih ada. Ya, bengkak akan kempes ketika pennya sudah dilepas. Kita sudah lepas pen, otomatis yang saya rasakan ini bengkak sudah tidak ada lagi. Jadi seperti itu ya sahabat Digidot. Lanjut di Clara, Bang, saya udah mau nginjak 5 Juli. Ini saya tapi di rumah tiap pagi gak bengkak. Latihan napak udah gak sakit, ankle jadi gak kaku. Apa boleh Bang belajar napak karena waktu 3 bulan ronsen belum boleh napak, usia saya 51. Oke. Dari Mbak Clara, mengenai usia juga berpengaruh ya. 3 bulan ronsen masih belum bisa napak, kalau menurut saya pribadi memang usianya 51. Tapi patah tulangnya seperti apa itu otomatis kan dilihat sama dokternya ya. Kira-kira parah seperti apa, parahnya gimana, atau mungkin seksual atau mungkin gimana ya, kan kurang paham nih saya ya. Kalau misalnya untuk latihan napak ya, menurut saya pribadi nih, terlepas dari umur 51 tahun ya, 3 bulan sudah bisa lah. Kalau misalnya udah 3 bulan itu, kalau bisa meskipun umurnya 51 tahun ya dibuat latihan napak. Meskipun nggak pakai beban, hanya nempel aja nggak ada masalah. Jadi seperti itu ya, karena waktu dan usia ya itu juga berpengaruh. Jadi usianya 51 tahun, tapi waktunya udah 3 bulan nih pakai 2 kruk, tapi belum napak sama sekali, ya usahakan udah bisa napak, karena kan 3 bulan nih. Umur saya 33, terkena patah tulang ya, itu 3 bulan sudah bisa lepas kruk. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya Kak Clara ini 51 tahun, 3 bulan masih belum bisa napak, ya dilatih latihan napak. Jadi seperti itu ya seperti Girot. Lanjut dari Wiwin Sugiyarti. Halo Kak, saya habis operasi baru sebulan lebih sama dokter. Nggak boleh napak selama 3 bulan karena posisinya remuk. Oke, Mbak Wiwin ya, Mbak Wiwin Sugiyarti. Kalau memang kondisinya remuk, itu memang sangat kalau menurut saya pribadi itu biasanya itu dapat penanganan khusus dari dokter, ada perhatian khusus. Karena apa? Kalau misalnya remuk dan ada yang keluar ya, patahnya itu otomatis pennya di luar. Nah itu pun nunggu kering.
itu pun prosesnya juga lama sekali. Jadi seperti itu ya seperti gitu. Maka dari itu, dari pertanyaannya Mbak Clara tadi, semuanya itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Yang pertama, yang kedua, kondisi patahnya seperti apa itu juga sangat berpengaruh. Terus yang ketiga juga usia. Jadi seperti itu sahabat Cekidot. Kalau dari Kak Wiwin ini tadi itu patah tulangnya kan remuk, otomatis ya proses pemulihannya ya cukup lama sih kalau menurut saya pribadi, karena remuk, otomatis painnya juga mungkin ada di luar. Jadi seperti itu ya sahabat Cekidot. Saran saya sih ikuti kata dokter dulu ya, karena kondisinya remuk ya. Semoga aja 3 mungkin atau 4 bulan sudah bisa latihan menggunakan satu kruk. Jadi seperti itu ya seperti gitu. Lanjut dari Kak Bintang, semangat Bang. Oke, semangat Kak, terima kasih. Lanjut dari Nur Haida, jempol aja ya, jempol juga Kak. Oke, terima kasih. Pembahasan video kali ini nggak terlalu banyak, yang penting sudah saya bahas di video ini, semoga bermanfaat. Tapi jika kalian semuanya itu merasa ternyata jawabannya cuma gini aja, atau mungkin kurang sependapat, ya nggak ada masalah, di skip aja. Kalau membuat sahabat-sahabat Cekidot semuanya itu termotivasi, alhamdulillah saya senang sekali. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sudah waktunya maghrib ini ya. Saya juga belum berbuka, dan mudah-mudahan puasa kita di bulan yang penuh berkah ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala aktivitas kita yang positif-positif semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada mungkin perbuatan kita yang salah-salah di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, semoga segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih, tetap semangat, tetap fokus dalam pemulihan, jangan putus asa dalam proses pemulihan, jangan mager atau malas gerak ya dalam proses pemulihan, agar tidak lama-lama untuk bisa jalan tanpa menggunakan kruk. Jadi seperti itu sahabat Cekidot. Salam Cekidot dan let's go.